Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, seorang bahkan yang masuk Islam itu nilainya tinggi di hadapan Rasulullah. Ya, itu berapa tingginya Islam memberikan apresiasi pada setiap kebaikan yang didapatkan. Termasuk pelaku maksiat, jangan salah. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Live ya, dari Quran itu. Ya, jadi terus berbuat baik. Nah, ini sedangkan orang yang ingin berislam, artinya kan dia meninggalkan semua kebiasaannya untuk mendapatkan yang baru. Makanya hal yang pertama Allah berikan pada orang itu adalah menggugurkan semua kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya dan mengganti jalan kebaikan dengan mencintainya. Makanya kalau sudah dapat itu jangan sekali-kali ditinggalkan karena nggak mudah untuk mendapatkannya lagi. Jelas ya? Oke, baik. Saya mau tunjukkan Khalid ini masuk Islam, lalu ingin berubah menjadi lebih baik. Nah ini spiritnya nih. Jadi Muslim itu, ya, untuk menjadi seorang Muslim harus ada komitmen juga menjadi pribadi lebih baik. Itu antarannya. Jadi jangan pernah kita mengatakan Muslim kalau tidak menginginkan diri kita berubah jadi baik. Karena di antara makna Islam itu adalah baik. Jelas ya? Jadi tampakkan kebaikan, tambahkan kebaikan, dan tunjukkan Islam mengajarkan perubahan pada nilai kebaikan. Nah ini ingin berubah. Lalu dia mencoba masuk ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan sholat di samping Nabi. Jadi begitu masuk, Nabi sudah ada sisi lain. Ketika selesai menunaikan sholat, datang kepada Nabi. Baik, ketika datang dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi nggak bedakan. Mau ini mu'allaf, mau pelaku maksiat, mau yang lain, datang mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan selalu jawabannya lebih lengkap daripada penanya. Baik ya? Itu yang dimaksud Quran surah 4 ayat 86. Jadi kalau ada orang berbuat baik, sekalipun dengan salam saja, muliakan ia lebih baik dari apa yang ia berikan. Jelas? Dia datang bawa air putih, kita datang bawa roti. Jelas ya? Dia datang dengan senyuman, kita datang dengan pelukan. Yang mahram ya, bukan istri orang. Baik ya? Oke, dia datang dengan salam, kita jawab dengan yang lebih baik. Baik, apa yang Nabi sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullah. Perhatikan baik-baik. Salli, irji' salli fa innaka lam tusalli. Coba kamu sholat lagi. Karena tadi belum benar sholatnya. Sholat lagi. Singkatnya mengulang sholatnya sampai 3 kali, komentar Nabi masih sama. Maka dia berkata, nah ini penting sekali, tolong garis bawah ya. Ya Rasulullah, ma uhsinul ghairah, alimni. Saya ulang. Ya Rasulullah, ma uhsinul ghairah, alimni. Paham? Tidak. Ya Rasulullah, saya tidak bisa menunaikan yang lebih baik lagi daripada ini. Mohon ajarkan saya. Nah, kalimat mohon ajarkan saya ini, kata para ulama hadis, memberikan kesan yang dalam. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat.
Cari solusi. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak paham konsultasi, supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang yang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu bahkan menyakiti dirinya. Bisa beri contoh. Ini apa? Beratnya kira-kira berapa? Saya ulang ya. Ini spidol beratnya kira-kira berapa? 100 gram. Oke. Singkatnya ringan nggak? Belum tentu. Lihat ini. Pegang terus begini. 10 menit mulai berat. 30 menit makin berat. Pegang seharian. Tangan bengkak kan? Masalah kecil itu, kalau terus dipendam, dipegang, nggak pernah diselesaikan, ujung-ujungnya hanya menyakiti fisik saja. Semakin berat, walaupun dia kecil. Tapi kalau Anda tempatkan spidol di tempatnya, dan kalau tak paham bertanya pada orang yang paham, itu akan mengurai setiap yang kecil menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Paham? Baik.